supaya mereka yang mau belajar agama bisa digratisi. Jadi gajinya untuk orang-orang yang mau belajar agama di universitas itu. Ada kerelaan bahwa ini sebenarnya adalah hakku, tapi saya berikan kepada orang lain karena ada yang lebih butuh. Ada hak Tuhan yang sebenarnya tidak boleh saya miliki. Maka ibu bapak saudara-saudari yang ketiga yang mau disampaikan dalam syarat ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu melebihi segala kasihmu kepada hartamu, supaya Tuhan tetap menjadi Tuhan di atas harta-harta yang kita punya. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi seorang murid, tapi bukan hal yang tidak mungkin kita menjadi murid yang baik. Maka mari kita mohon rahmat supaya bisa belajar menjadi murid yang baik, mengasihi Tuhan melebihi dari saudara-saudari kita, melebihi keluarga kita, mengasihi Tuhan melebihi dari kasih kepada diri sendiri, dan mengasihi Tuhan melebihi dari segala harta yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, semoga kita pantas disebut oleh Tuhan, kamu adalah muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, berkah dalam. Kita bersyukur bersama-sama pada malam hari ini mengambil bagian di dalam Ekaristi. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita sambil bersyukur atas penyertaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dari bacaan-bacaan yang nanti akan kita renungkan bersama-sama, kita diajak untuk merenungkan apakah kita ini sudah bisa menjadi seorang murid yang baik sebagaimana dituntut oleh Tuhan yang nanti akan kita dengarkan di dalam bacaan Injil. Bukanlah hal yang mudah menjadi seorang murid, tetapi Tuhan selalu akan memberikan penyertaan, pertolongan, dan bantuan agar kita pelan-pelan akhirnya pantas disebut sebagai seorang murid. Dan mari kita sekarang ini sejenak sambil kita mempersiapkan diri kita supaya pantas mendapat berkat Tuhan dalam Ekaristi ini. Kita persiapkan diri pula untuk menerima percikan air suci yang akan menguduskan diri dan hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang Semoga Allah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Bapa sumber kebijaksanaan, utuslah roh kebijaksanaan-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Ajarilah kami untuk berani menyangkal diri dan melepaskan segala sesuatu, sehingga kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berpikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tetapi siapa gerangan telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendak-Mu, kalau Engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan? Dan jika Roh Kudus-Mu dari atas tidak Kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan kepadamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudara yang terkasih, aku Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia buah hatiku ini kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu kau lakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya.
ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu memulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tetapi tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah, setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tadi dari pagi sampai siang tadi saya berada di pondok pesantren di daerah Sayong dekat Demak sana. Pertama dalam rangka tilik bayi, karena pimpinan pondok pesantren di situ punya momongan baru. Tapi yang kedua sekaligus mengantar mahasiswa yang mau wawancara dengan para santri di tempat itu. Ada sekitar 150 santri yang ada di tempat itu, usianya setingkat SMP, SMA. Saat kami ada di sana, salah satu bagian dari omongan kami adalah ia cerita tentang arah pondok pesantren di tempat itu dan bagaimana ia mendidik para santri-santri itu. Ia mengatakan begini, kami mendidik agar mereka semua bisa menjadi generasi-generasi orang Islam yang baik, tetapi sekaligus Islam yang terbuka, yang bersahabat, yang bersaudara, yang bisa memahami keyakinan-keyakinan orang lain, dan sekaligus juga bisa menerima dan serawung dengan siapapun. Dan memang bagian dari pendidikan yang dilakukan di sana, pimpinan pondok pesantren ini adalah selalu mengajak para santri-santrinya untuk berkunjung ke gereja, berkunjung ke pura, berkunjung ke tempat ibadah lain, berkunjung ke seminari Matayudan, sehingga ia bisa melihat ada bersama dengan mereka-mereka yang berbeda keyakinan. Termasuk ketika banyak tamu datang ke tempat itu dari berbagai keyakinan, ia pun juga melatih anak-anaknya mau untuk menjumpai, menyapa, dan bertegur sapa dengan tamu-tamu itu. Dan memang anak-anak ini menjadi anak-anak yang lebih terbuka, maka ketika diajak serawung dalam kegiatan-kegiatan orang muda, lintas iman, pondok ini pun juga selalu mengirim orang-orangnya. Itulah yang ia bangun, yakni membangun Islam yang baik, Islam yang terbuka, di tengah kadang-kadang ada isu-isu intoleransi, isu-isu radikalisme, isu-isu pengkotak-kotaan. Ia ingin hadir dengan cara yang berbeda. Maka Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, itulah bagian dari pengalaman bagaimana ia mendidik para santri untuk menjadi pribadi-pribadi tertentu, punya karakter dalam hidupnya. Hari ini juga Yesus mendidik kita semua agar punya karakter sebagai murid-murid Yesus. Ia menyampaikan syarat-syarat. Tadi ada beberapa pernyataan di mana ia mengatakan
kalau kamu tidak ini dan tidak ini dan tidak ini, kamu tidak layak menjadi muridku. Ada 3 syarat yang disampaikan Yesus di dalam bacaan Injil tadi. Yang pertama, kalau Anda perhatikan pada bacaan Injil, adalah kalau kamu tidak membenci orang tuamu, saudaramu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, kamu tidak layak menjadi pengikutku. Yang kedua, kalau kamu tidak memikul salibmu dan mengikuti aku, kamu juga tidak layak menjadi muridku. Dan yang ketiga, kalau kamu tidak mau melepaskan segala milikmu, maka kamu juga tidak layak menjadi murid-muridku. Maka saudara-saudari yang terkasih, dengan 3 pertanyaan itu, apakah kita ini sudah termasuk seorang murid yang diharapkan oleh Yesus punya karakter, punya kepribadian, punya sesuatu untuk kita banggakan? Mungkin pertanyaan kita pada syarat pertama agak aneh. Kalau kamu tidak membenci saudaramu, orang tuamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu, saudaramu, kamu tidak layak untuk aku. Apakah Yesus memang menghendaki membenci? Mengapa di tempat lain ia mengatakan hormatilah orang tuamu? Di tempat lain lagi ia mengatakan kasihilah saudara-saudaramu. Tapi mengapa dalam syarat ini ia mengatakan kalau kamu tidak membenci? Kata membenci kalau kita cari asal katanya memang berasal dari bahasa Yunani yang berarti misio. Di situ punya arti membenci, punya arti memandang rendah, punya arti bersikap tidak peduli, punya arti pula tidak menghiraukan. Maka kata membenci yang dipakai oleh Yesus di sini sebenarnya bukan soal kata benci itu yang utama. Bukan soal kita harus membenci orang-orang terdekat kita. Tetapi yang mau disampaikan oleh Yesus adalah jangan mengasihi saudara-saudarimu melebihi kamu mengasihi aku Tuhanmu. Jadi yang sebenarnya mau diajarkan oleh Yesus adalah kasihilah Tuhan Allahmu melebihi dari saudara-saudarimu. Mungkin kadang-kadang ada rasa tidak enak demi orang tua, demi keluarga, demi kerabat. Kita kadang-kadang harus rela meninggalkan iman, rela tidak setia kepada Tuhan, rela kadang-kadang harus mengikuti keinginan orang tua. Tetapi Yesus ingin menegaskan, kasihmu kepadaku harus lebih besar daripada kasihmu kepada saudara-saudarimu. Sebagaimana juga dinyatakan kepada Abraham. Ketika ia harus mengorbankan anaknya, Abraham pun melakukannya dan memang akhirnya Tuhan mengganti. Jadi membenci dalam arti sebagai sebuah kiasan. Kalau kita memang bisa mengasihi Tuhan secara lebih umumnya, kita juga bisa mengasihi keluarga, saudara-saudari justru lebih besar pula. Ini yang pertama. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu melebihi dari saudara-saudarimu. Yang kedua, juga disampaikan, kalau kamu tidak memanggul salib, maka kamu juga tidak layak untuk menjadi muridku. Saudara-saudari yang terkasih, salib bisa diartikan sebagai sebuah beban atau pikulan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bisa bersifat fisik, bisa bersifat psikis sebagai akibat dari keyakinan yang kita punya. Keyakinan-keyakinan kepada Tuhan membawa kita serta konsekuensi untuk mengikuti Dia. Maka salib bisa diartikan segala tanggung jawab, beban, berkat iman yang kita punya. Mungkin boleh dikatakan bisa lebih dipertegas. Ketika kita harus berdoa, ketika kita harus beribadat, ketika kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan, ketika kita harus mengasihi Tuhan, semuanya itu sebagai bagian dari konsekuensi kita mengikuti Tuhan. Tidak mungkin kita menjadi murid Tuhan yang baik, tetapi berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah perbuatan-perbuatannya kadang-kadang juga bertentangan dengan apa yang Tuhan sampaikan. Untuk membangun hidup dalam kasih pun kadang-kadang juga masih menyisakan rasa benci, tidak suka, tidak bisa mengampuni. Tuhan menuntut keikutsertaan kita menjadi murid Tuhan, membawa serta perubahan-perubahan perilaku agar semakin selaras dengan apa yang menjadi bagian dari iman itu. Maka iman sekaligus juga membawa kita kesetiaan, komitmen
untuk membangun hidup iman itu, entah itu berdoa, entah itu beribadat, entah itu mengasihi, entah itu ajaran-ajaran lain yang harus juga kita taati. Dalam arti inilah kadang-kadang kita harus mengalahkan diri sendiri, keenaan, atau mungkin juga apa yang bagi saya menyenangkan tapi ternyata ini menuntut. Kadang-kadang malas ke gereja tapi saya harus menuntut diri ke gereja. Kadang-kadang malas mengampuni tapi saya harus mengalahkan rasa malas, rasa keinginan-keinginan diri. Maka pada bagian kedua ini sebenarnya yang mau disampaikan oleh Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu melebihi mengasihi dirimu sendiri. Sedangkan yang ketiga, kalau kamu tidak bisa melepaskan segala milikmu, maka kamu juga tidak menjadi muridku. Ini berhubungan dengan perhitungan-perhitungan sebelumnya, di mana dikatakan kalau kamu membangun rumah, ukur dulu kemampuanmu dulu, ukur uangmu, ukur biayanya, cukup enggak? Jangan sampai kamu sudah memulai tetapi kamu nggak cukup untuk membangun rumah. Sebenarnya apa yang mau dikatakan di sini? Tuhan mau mengatakan, memang mengikuti Tuhan itu kadang-kadang juga boleh dikatakan ada biaya, ada ongkos, ada pengorbanan. Apa yang kita punya kadang-kadang harus kita relakan untuk Tuhan. Orang-orang lain mungkin dengan begitu cepat mengatakan perpuluhan itu ada bagian dari Tuhan, bukan milikku. Mungkin orang lain lagi, aku punya ini tapi saya persembahkan untuk Tuhan. Maka seberapa besar kerelaan kita untuk berbagi apa yang kita punya ini untuk Tuhan. Mungkin kita ingin dalam doa kita minta ini dan itu, tetapi dalam kesempatan lain saat berbagi betapa tidak mudah kita untuk berbagi. Kita minta, tetapi memberinya untuk Tuhan kadang-kadang masih begitu berat. Tadi salah satu cerita dari Bapak pimpinan di pondok pesantren itu, dia mengatakan saat dia belajar di Mesir, rektor di sana itu tidak punya rumah, kalau pergi naik bis. Gajinya untuk apa? Ia mengatakan gajinya adalah untuk beasiswa mahasiswa-mahasiswi dari negara lain yang mau belajar di situ, supaya mereka yang mau belajar agama bisa digratisi. Jadi gajinya untuk orang-orang yang mau belajar agama di universitas itu. Ada kerelaan bahwa ini sebenarnya adalah hakku, tapi saya berikan kepada orang lain karena ada yang lebih butuh. Ada hak Tuhan yang sebenarnya tidak boleh saya miliki. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, yang ketiga yang mau disampaikan dalam syarat ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu melebihi segala kasihmu kepada hartamu, supaya Tuhan tetap menjadi Tuhan di atas harta-harta yang kita punya. Maka ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi seorang murid, tapi bukan hal yang tidak mungkin kita menjadi murid yang baik. Maka mari kita mohon rahmat supaya bisa belajar menjadi murid yang baik, mengasihi Tuhan melebihi dari saudara-saudari kita, melebihi keluarga kita, mengasihi Tuhan melebihi dari kasih kepada diri sendiri, dan mengasihi Tuhan melebihi dari segala harta yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, semoga kita pantas disebut oleh Tuhan, kamu adalah muridku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga dengan menyambut tubuh Kristus Kau mampukan untuk memahami kehendak-Mu. Buatlah kami siap sedia untuk mengasihi putra-Mu, agar kami dapat menikmati kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih pula atas segala keterlibatan Anda, kehadiran Anda di dalam Ekaristi ini, baik terlibat sebagai umat, sebagai
pelayan-pelayan liturgi, sebagai petugas-tugas non-liturgi, dan semua saja. Terima kasih, juga terima kasih atas berkat-berkat yang Anda bagikan untuk gereja, untuk Tuhan. Dan mari kita mohon berkat Tuhan supaya hidup kita juga selalu dalam penyertaan, pendampingan, dan tuntunan Allah sendiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.